Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang materi notasi sigma ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian daripada notasi sigma, maka pada video kali ini kita akan membahas soalnya. Nah, sebenarnya di contoh soal pada video yang sebelumnya kita sudah pernah bahas sedikit ya bagaimana cara merubah suatu deret bilangan menjadi bentuk notasi sigmanya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas lagi supaya kalian lebih paham lagi. Katanya, ubahlah penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. Oke, kita lihat untuk yang A, ini ada deret bilangan ya. Deretnya itu ada 1, 5, kemudian ada 9, 13, 17, kemudian 21, 25, 29, kemudian 33 ditambah 37 ditambahkan dengan 41. Nah, sekarang kita ingin merubahnya atau merubahnya ke dalam bentuk notasi sigma, ya kan? Kalau kita ingin merubah bentuknya dalam notasi sigma, maka kita harus temukan pola dari deret ini terlebih dahulu. Kalian perhatikan, 1 ke 5 itu kalau kita perhatikan dia ditambah 4 ya. 5 ke 9 itu juga ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4, 13 ke 17 juga ditambah 4, 17 ke 21 juga ditambah 4, begitu juga 21 ke 25, 25 ke 29, 29 ke 33, 33 ke 37, dan 37 ke 41, semuanya itu ditambah, ini ditambah 4 ya, semuanya itu ditambahkan dengan 4. Oke, karena setiap setiap sukunya itu ditambahkan 4 tambah 4 tambah 4, artinya dia memiliki pola yang sama, yaitu ditambahkan dengan 4. Maka kalau kita dapatkan, nah ini adalah triknya untuk menemukan polanya jika jika setiap sukunya ditambahkan dengan bilangan yang sama ya. Jadi karena dia ditambahkan dengan 4 tadi kita tuliskan 4. Nah, karena dia positif ya, 4i. Nah, di sini 4, kalian langsung tulis i di sini. Ya, 4i di sini. Jadi setelah kita dapatkan 4i-nya, kita ambil sini kan ada angka 1 ya, angka 1 gitu ya. Angka 1 nanti akan sama dengan kita tulis dulu seperti ini. Nah, kalian perhatikan i itu, nah anggap i-nya kita mulai dari angka 1 ya, angka 1, kemudian 2, karena i-nya bergerak kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya misalnya. Nah, kita anggap i-nya itu adalah 1, maka 4i artinya 4 kali 1. 4 kali 1 adalah 4. Sedangkan sini hasilnya harus 1, berarti 4 ini harus kita kurangkan berapa supaya dia 1? Harus kita kurangkan dengan 3, ya kan? Coba kita cek lagi. 4, i-nya tadi kita mulai dari 1 ya. Kita kurangkan dengan 3, betul tidak hasilnya 1? Ya betul, 4 kurang 1 adalah 4 kali 1 adalah 4, dikurang 1 kan hasilnya 1. Nah, dia sama. Nah gitu, makanya dia harus dikurang 3 ya, paham ya? Dari mana cara mendapatkan dikurang 3 tadi supaya hasilnya itu sama dengan 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pola seperti ini ya, untuk yang berikutnya dia akan ngikut saja lagi, misalnya 5. Nah, 5 berarti ingat yang bergerak kan hanya i, selebihnya tetap, berarti 4i dikurang 3 ya. Nanti kita ganti lagi 4, berarti i-nya setelah 1 itu kan 2. Dikurangkan dengan 3, maka hasilnya 4 kurang 2, 4 kali 2 adalah 8, kurang 3 hasilnya 5. Nah, sama ya, sini 5, ini juga 5. Nah, kita cek lagi misalnya untuk 6, bukan untuk 9 ya, setelah 5 itu kan sukunya 9 itu artinya adalah kita langsung gunakan 4 dikali berapa? 1, 2, berarti 3 lagi kan? 3, karena dia harus berurutan, dikurang 3. 4 kali 3, 12 kurang 3, itu betul ya, hasilnya adalah 9 ya kan. Nah, jadi kita dapatkan polanya itu adalah apa? Polanya itu adalah 4i kita kurangkan dengan 3. Nah, jadi langsung kita tuliskan di sini. Nah, maka untuk merubahnya dalam bentuk notasi sigma, otomatis kita buat notasi sigmanya dulu. Kita tulis di sini i, tadi i-nya kita mulai dari angka berapa? Angka 1 ya. Sampai angka berapa? Nah, sampai angka berapanya kita cek. Tadi kan untuk 1 ini, berarti kan kita mulainya dari angka 1 ya. Berarti kita lihat 1, ini untuk i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10, dan ini untuk i yang ke-11. Berarti dia sampai i yang ke-11.
ya. Kemudian kita tuliskan polanya tadi. Polanya itu adalah 4i dikurangkan dengan 3. Boleh kalian buatkan kurung seperti ini juga boleh ya. Jadi bentuk notasi untuk deret 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 sampai ditambah 41 itu adalah sigma. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu adalah dibaca ya jumlah gitu ya. Bacanya itu adalah jumlah 4i dikurangkan dengan 3 untuk nilai i sama dengan 1 sampai i sama dengan 11. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya jika kalian tahu trik untuk menemukan polanya. Ingat, pola ini hanya berlaku untuk setiap setiap barisan ya, atau setiap deret yang setiap sukunya itu ditambahkan atau dikurangkan dengan angka yang sama. Nah, bagaimana untuk soal yang B? Oke, next kita bahas soal yang B. Next, soal yang berikutnya itu yang B ya. Yang B itu, oke, kita tulis lagi 3 ditambah 6, katanya tambah 9 ditambah 12 ditambah 15 tambah 18 ditambah 21 ditambah 24 tambah 27 ditambah 30 ya. Nah, kita cek dulu apakah setiap sukunya itu memiliki maksudnya apakah dia ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kita lihat ya, 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 9 itu juga ditambah 3, 9 ke 12 juga ditambah 3, 12 ke 15 juga ditambah 3. Nah, kalau kalian cek ini semuanya ditambah 3 ya. Jadi dia memiliki pola setiap sukunya ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya, untuk mendapatkan suku yang berikutnya. Jadi, nah gunakan triknya, karena dia ditambah 3 berarti positif 3. Kalian langsung tulis 3 apa langsung 3i. Nah, gitu. Tulis sama dengan di sini. Kita lihat suku pertamanya tadi. Suku pertamanya kan 3. Kita ambil ya suku pertamanya 3. Nah, ingat lagi i-nya kita anggap mulai dari angka 1. Angka 1, angka 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masukkan 3 kita kali 1, hasilnya berapa? 3. Nah, berarti kan ini harus kita kurang 0 ya, supaya hasilnya 3, ya kan? Coba kita cek. 3 dikali 1 dikurang 0 gitu ya, sama juga dengan 3. Karena hasilnya harus di 3. Oke, kita cek lagi misalnya untuk suku yang kedua 6. Kita lihat lagi, kita ganti lagi 3. Ingat yang bergeraknya i saja yang berubah, yang selebihnya tetap. Oke, kita buat 3i kurang 0 sama juga dengan 3 bergerak lagi setelah 1, 2 dikurang 0. 3 kali 2, 6 dikurang 0, iya 6. Nah, gitu kan? Sehingga kita dapatkan polanya. Karena di sini dikurang 0 ya, kalian tidak usah tuliskan. Jadi cukup tuliskan 3i saja. Ya. Jadi di sini kalau kita tuliskan, nah kita buat ya notasi sigmanya, notasi sigma gitu ya. Dia akan sama dengan bergerak dari i sama dengan berapa? Sama dengan 1 sampai, nah kita cek. Ini kan 1 ya, i untuk i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Untuk polanya itu adalah di 3i. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa i-nya harus mulai dari 1, kok enggak 0 gitu ya. Nah, kalau 0 coba kalian perhatikan, kalau 0 bisa tidak kalau kita mulai dari 0 ya. Kalau kita mulai dari 0 berarti 3, tadi 3 ya, sama juga dengan 3i. Tadi kan kita dapatkan 3i ya. Nah, kalau i-nya 0 berarti 3 kali 0 berapa? 0, 0 berarti supaya 3 kan harus kita tambah 3 ya kan. Nah, kalau berikutnya 6, kita coba 6. Berarti sama juga dengan 3 gitu ya. 3 i kan polanya tadi 3i tambah 3 ya kan. Nah, ini kan tadi 3, boleh kita ganti ya, 3 kali 0. Kalau i-nya kita mulai dari 0 ditambah 3, itu hasilnya adalah 3. Kemudian setelah 0 dia bergerak ke 1, berarti 3 kali 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Oh, boleh juga ya ternyata ya. Maka di sini ini juga boleh kalian tuliskan gitu ya, sigma gitu, sigma i mulai dari 0 sampai berapa. Nah, kalian karena dia mulai dari 0 berarti ini 0 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia cuma sampai 9. Dan ini rumusnya menjadi 3i ditambah 3. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Banyak bentuknya ya untuk notasi sigmanya. Boleh bentuk seperti ini, juga boleh bentuknya seperti ini. Ini tidak ada masalah. Oke.
Ya ingat, yang terpenting kalian harus ingat triknya. Jika setiap sukunya ditambahkan dengan bilangan yang sama atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, nah triknya berarti polanya kalikan dengan I, nanti kita lihat dikurang berapa atau ditambah berapa ya, menyesuaikan dengan bentuk nilai ya, bukan bentuk ya, nilai dari suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah triknya lagi ya sahabat excellent, biasanya untuk pola yang pertama tadi, kalau selisihnya ini gitu ya, kalau selisihnya ini sama dengan suku pertamanya, ini kan sama ya, sama-sama angka 3. Nah biasanya itu kita langsung aja tuliskan, karena polanya 3 berarti 3i. Atau misalkan di sini 4 misal ya, di sini ditambah 4, berarti kalian langsung tuliskan 4i. Nah gitu, karena kan 3i itu sama juga dengan tadi kan kita dapatkan 3i itu atau 3i tambah 0 ya, 0-nya boleh kita buang saja. Oke, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya dengan 2 contoh ini. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang berikutnya? Next pada video yang berikut.